Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam kuliah penyakit tropis yang kali ini topik yang akan saya sampaikan adalah tentang New Emerging Infectious Disease atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah penyakit infeksi emerging atau PIE. Mengapa penyakit infeksi emerging ini penting untuk kita pelajari? Jadi dari kata emerging itu sendiri yang dari bahasa Inggris artinya muncul. Jadi ini memang lebih dimaksudkan bahwa penyakit ini baru muncul, terutama dalam 20 tahun terakhir, meskipun sejak pertengahan abad 20 ada beberapa agen biologis yang tanda petik baru itu ditemukan, tetapi memang dengan adanya penemuan peralatan diagnosis yang lebih canggih seperti PCR, maka peluang ditemukannya berbagai eh, agen biologis, spesies, dan varian atau mutan dari agen biologis yang sudah ada sebelumnya ini jadi terbuka lebar gitu ya. Sehingga memang ada peningkatan yang cukup drastis dalam penemuan penyakit baru yang disebabkan oleh agen biologis baru ini dalam 20 tahun terakhir. Dan uniknya banyak dari penyakit ini sebenarnya tidak benar-benar baru, tetapi sejak dulu itu sering ditemukan dan diisolasi pada hewan dan kemudian menyeberang ke manusia. Ya, penyakit yang jenisnya seperti ini biasanya disebut sebagai penyakit zoonosis, ya, penyakit yang uh, menular dari hewan ke manusia. Nah, dewasa ini penyakit infeksi emerging menyumbang setidaknya 12% dari semua penyebab penyakit yang ada. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, selain disebabkan oleh mikroba yang baru diidentifikasi, seperti misalnya sekarang ini yang sedang terjadi ya, virus corona jenis baru yang kemudian mutasinya juga apa semakin baru dan sudah beberapa varian yang berhasil ditemukan. Kemudian juga virus influenza yang juga terus bermutasi. PIE ini juga bisa dihasilkan dari penyakit yang sebetulnya sudah ada di populasi tertentu, kemudian pindah ke wilayah geografis yang baru dan terjadi KLB di wilayah yang baru ini. Salah satu contoh yang cukup terkenal dalam sejarah kesehatan, sejarah epidemiologi adalah virus West Nile yang awalnya diisolasi seperti namanya di West Nile, di hulu sungai Nil, dan kemudian menjadi outbreak di Amerika Serikat. Nah, kemudian juga penyakit infeksi emerging ini bisa merupakan penyakit yang muncul di daerah yang terdampak akibat terjadinya perubahan ekologi atau transformasi ekologi. Di Afrika pada kasus penyakit Lyme, dan juga penyakit yang masuk kategori penyakit infeksi emerging ini adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi nosokomial. Ya, penyakit infeksi nosokomial itu adalah penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit dari kuman yang sebenarnya tidak baru, ya, tetapi karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional, kemudian kuman yang sebenarnya kuman yang sudah lama teridentifikasi ini kemudian bermutasi menjadi kuman yang resisten terhadap antibiotik, ya, akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional, sehingga memunculkan satu jenis bakteri baru, dalam hal ini adalah Staphylococcus aureus yang baru, yang resisten atau kebal terhadap methicillin. Nah, ini kemudian bisa juga disebut sebagai penyakit infeksi emerging. Ya. Dan memang 70% tetapi total dari semua PIE ini merupakan zoonosis, yaitu penyakit yang berpindah yang sebelumnya dari hewan ke manusia, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, kita juga mengenal penyakit yang disebut sebagai penyakit infeksi emerging tertentu.
Ya, jadi selain penyakit infeksi emerging yang bisa dibagi menjadi dua lagi, yaitu new emerging infectious disease atau penyakit infeksi baru, dan re-emerging, ya, muncul kembali. Sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan suatu penyakit infeksi yang dulu pernah cukup tinggi insidensnya, kemudian menurun dan muncul kembali dalam bentuk outbreak. Ada juga penyakit-penyakit yang disebut sebagai penyakit infeksi emerging tertentu, yang menurut regulasi, dan ini diatur dalam regulasi Kementerian Kesehatan, yaitu adalah penyakit baru, ya, atau penyakit infeksi yang nantinya berpotensi menjadi pandemi, ya, seperti poliomielitis. Ini penyakit yang lama tetapi masih berupa ancaman bagi beberapa daerah, beberapa negara. Kemudian MERS, ya, Middle East Respiratory Syndrome, yang disebabkan oleh virus corona. Kemudian virus Hanta, ya, yellow fever atau demam kuning, demam Kongo, Ebola, influenza H5N1, ya, virus Nipah, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa penyakit yang patut diwaspadai, seperti MERS, ya, avian influenza, kemudian juga yang mungkin tidak atau belum dijumpai di Indonesia tetapi berpotensi untuk masuk ke Indonesia, yaitu Ebola. Ini adalah penyakit-penyakit infeksi emerging tertentu yang tentu juga harus kita waspadai. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa penyakit infeksi emerging ini dapat kita klasifikasikan paling tidak dalam 5 kelompok. Jadi yang pertama adalah kelompok penyakit menular yang memang betul-betul baru, ya, seperti HIV. HIV kalau mungkin sekarang sudah lama, ya, tapi di tahun 81 ketika pertama kali muncul, HIV ini termasuk ada penyakit infeksi emerging karena belum pernah ditemukan sebelumnya di manusia. Kemudian yang kedua, klasifikasi dari PII ini adalah penyakit menular yang muncul kembali dan menyebar ke tempat-tempat yang baru, yang jauh dari tempat awal penyakit ini diisolasi. Saya contohkan tadi misalnya West Nile. Klasifikasi ketiga adalah penyakit yang lama sebetulnya, tetapi dengan tata laksana yang lama tersebut, penyakit ini tidak dapat dikendalikan. Ya, tentunya karena, ya, mungkin salah satunya karena kesalahan manusia itu sendiri, misalnya penggunaan antibiotik yang tidak rasional, ya, kemudian memunculkan, ya, strain dari kuman yang lama sebenarnya, Staphylococcus aureus, yang kali ini strainnya resisten atau kebal terhadap antibiotik. Yang keempat, klasifikasinya adalah penyakit menular yang sengaja muncul, ya, jadi diciptakan, ya, man-made, yang tujuannya adalah untuk bioterorisme. Contoh yang jelas pernah dijumpai adalah antraks. Dan yang kelima adalah penyakit yang sebenarnya munculnya tidak sengaja, ya, misalnya virus polio yang berasal dari vaksinasi UPV, ya, oral polio vaksin, yang kebetulan UPV itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Nah, pada populasi tertentu di mana populasi tersebut mengalami kekurangan nutrisi sehingga menyebabkan daya tahan tubuhnya sangat rendah, maka vaksinasi dengan menggunakan virus yang dilemahkan pada kasus polio ini dapat memunculkan risiko virus polio yang berasal dari vaksinasi atau vaccination derived poliovirus, ya, disingkat VDVP. Nah, itu adalah beberapa klasifikasi dari penyakit infeksi emerging yang kemungkinan dapat terjadi. Nah, jadi selain klasifikasi tadi, ada beberapa hal yang menyebabkan penyakit infeksi emerging ini rentan muncul. Misalnya adanya kepadatan populasi, ya. Itu juga yang mungkin menjadi satu penyebab kenapa dalam beberapa dekade terakhir penyakit infeksi emerging ini
kemunculannya semakin masif ya, karena memang lonjakan jumlah penduduk di dunia juga semakin masif. Di mana hal itu juga akan menyebabkan pengalih fungsian lahan sehingga banyak lahan yang seharusnya ditempatkan jauh dari pemukiman manusia menjadi dekat. Ya, dalam hal ini kemudian manusia akan berdekatan dengan alam liar, ya, dengan hewan dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan kemungkinan adanya cross infection, ya, infeksi silang, kuman-kuman yang mestinya menginfeksi hewan itu kemudian menginfeksi manusia. Kemudian juga punahnya spesies. Mengapa ini menjadi penyebab dari penyakit baru? Karena spesies ini kita tentu tahu bahwa di dalam suatu ekosistem ada satu rantai makanan, begitu ya, di mana ada beberapa penyakit yang dibawa oleh vektor. Contohnya misalnya malaria. Ya, malaria itu ditularkan oleh nyamuk. Nah, ketika kemudian predator alami dari nyamuk ini, misalnya capung, ya, burung, capung, ya, ini punah, ya, karena misalnya adanya polusi dan lain sebagainya, maka populasi dari nyamuk ini jadi tidak terkendali. Ya, tentu hal ini akan meningkatkan risiko penularan malaria itu sendiri. Kemudian juga beragamnya faktor penyakit akibat tadi itu, semakin dekatnya ekosistem manusia dengan ekosistem hewan. Juga termasuk dalam hal ini baik itu yang hewan ternak, ya, hewan piaraan maupun hewan liar. Di samping dengan adanya kemiskinan, di mana kemiskinan tentu akan menyebabkan personal hygiene dan sanitasi menurun, dan ini tentu akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Ya, dan tentu yang tidak bisa kita singkirkan adalah sistem kesehatan yang tidak baik itu tentu akan meningkatkan peluang terjadinya infeksi yang tidak terkendali, seperti misalnya penggunaan antibiotik pada kasus-kasus infeksi yang justru kemudian akan memunculkan varian, spesies, mutasi dari agen biologis yang resisten, ya, kebal terhadap antibiotik. Nah, jadi ada beberapa hal yang tentu akrab, ya, dalam kehidupan kita di era modern ini, sehingga tentu tidak heran bila kemudian insiden dari penyakit-penyakit infeksi emerging baru ini semakin tinggi. Nah, saya ulangi lagi bahwa kalau kita lihat faktor risikonya, ya, jadi beberapa diantaranya misalnya adaptasi dan perubahan mikroba terhadap penyebab penyakit, ya, terhadap antibiotik seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kerentanan manusia itu sendiri terhadap infeksi, ya, adanya kemiskinan, dan kemiskinan itu sendiri sebenarnya ada kemiskinan struktural, ya, dan kemiskinan yang disebabkan karena bencana, ya. Bencana ini bisa bencana alam, tapi juga bisa bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, misalnya perang. Kemudian kepadatan penduduk juga tentu akan meningkatkan polusi yang ini ujungnya akan dapat menyebabkan dan mempengaruhi perubahan iklim dan cuaca. Nah, ini tentu akan menyebabkan perubahan bionomik atau perilaku siklus hidup dari faktor penyebab penyakit. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, ekosistem juga akan berubah, ya, sehingga rantai makanan seperti yang saya jelaskan tadi juga akan berubah apabila rantai makanan ini memberi dampak pada binatang yang letaknya lebih tinggi daripada faktor penyebab penyakit, maka tentu faktor penyebab penyakit itu populasinya akan meningkat, dan ujung-ujungnya penyakit itu juga akan semakin meningkat insidensinya. Ya, selain juga demografi dan perilaku manusia, misalnya polusi, ya, kemudian limbah, ya, pembuangan limbah yang sembarangan dan lain sebagainya, itu tentu akan dapat memunculkan, ya, menyuburkan
tumbuhnya agen-agen biologis maupun virus-virus ya, penyebab penyakit karena adanya perubahan ekologi. Dan yang saya kira sangat tidak boleh diabaikan itu adalah perubahan pola perjalanan internasional, ya, baik itu perjalanan wisata, perjalanan pendidikan maupun perdagangan, karena ini akan sangat berdampak pada akselerasi penyebaran suatu penyakit. Kita tentu belajar banyak dari pandemi COVID saat ini, di mana COVID-19 yang di bulan Desember 2020 itu baru ditemukan di Cina, ya. Di bulan Januari itu sudah ditemukan di Eropa dan Amerika dan masuk ke Indonesia pada bulan Maret secara resmi. Nah, itu tentu sangat dipengaruhi oleh mudahnya mobilitas manusia, sehingga penyakit yang ditularkan dari manusia ke manusia dengan adanya perubahan pola perjalanan yang sangat cepat ini tentu akan juga menyebabkan cepatnya tingkat penularan penyakit tersebut. Ya, kemudian adanya perkembangan teknologi dan industri yang tidak ramah lingkungan, termasuk teknologi kesehatan itu sendiri, ya, termasuk penemuan antibiotik. Kemudian diagnosis, ya, karena jangan lupakan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, banyak varian-varian baru yang mungkin tidak akan ditemukan apabila kita tidak memiliki teknologi untuk mengidentifikasinya. Jadi salah satu penyebab tingginya insiden atau prevalensi suatu penyakit itu justru terletak pada eh, peningkatan kemampuan diagnosis kita, ya. Karena memang bukan penyakitnya yang nambah dalam hal ini, tetapi dulu, ya, ketika teknologinya belum maju, penyakit itu tidak terdeteksi, ya, tetapi dengan sekarang semakin canggih dan semakin mudah, maka diagnosis semakin mudah ditegakkan. Dampaknya adalah peningkatan kasus. Nah, kemudian kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, ya, baik itu disebabkan karena sistem politik, kemudian perang, ya, kemudian konflik dan lain sebagainya, ya. Dan kalau kita ingat pada apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan bioterorisme, maka kita juga perlu mempertimbangkan salah satu faktor risiko munculnya penyakit infeksi emerging ini adalah niat pada beberapa kelompok, ya, untuk membahayakan kelompok masyarakat yang lain dengan menggunakan senjata biologis yang dengan teknologi yang saat ini dan ke depan, saya kira hal itu akan semakin mudah dan kemungkinannya juga semakin terbuka. Nah, saya akan memberikan beberapa highlight, ya, beberapa sorotan terhadap penyakit infeksi emerging yang harus mendapatkan perhatian lebih. Ya, di antaranya adalah poliomyelitis yang sebenarnya sudah akan punah, ya. Hanya 3 negara yang saat ini melaporkan kasus. Ya, dan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah mendapatkan sertifikat eradikasi polio atau ERAPO, tetapi tentu kita harus mewaspadai adanya kemungkinan VDPP atau apa namanya itu, vaccination derived, ya, polio virus, ya, atau kasus polio yang disebabkan oleh vaksinasi, ya, pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Ya, karena itu maka strateginya ke depan untuk vaksinasi polio, ya, memang harus menggunakan bukan lagi virus yang dilemahkan, ya, jadi menggunakan bukan OPV atau bukan oral polio vaksin, tetapi IPV, injection polio vaksin. Kemudian tentu meskipun belum ada di Indonesia, ya, penyakit Ebola juga harus kita waspadai karena tingkat kematiannya yang sangat tinggi dan masih adanya transportasi dan mobilisasi dari Afrika, terutama Afrika Barat,
ke Indonesia maupun baik langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi hal ini tentu harus menjadi perhatian ketika kita ingin suatu penyakit tidak masuk ke Indonesia, maka border ya dalam hal ini adalah port-port kita ya, bandara, pelabuhan, perbatasan itu juga harus kita jaga dan kita tingkatkan kemampuan screening, kemudian kemampuan untuk mendeteksi suatu penyakit maupun karantina. Kemudian demam kuning, ya, yellow fever, ini penyakit yang sangat tinggi di insidensnya di Amerika Selatan, ya, dan di Afrika. Dan sementara itu mobilitas perdagangan kita juga masih cukup banyak, karena itu maka penguatan terhadap karantina, terutama di pelabuhan, itu menjadi sangat penting. Kemudian demam Lhasa ini memang belum ditemukan di Indonesia, tetapi harus kita waspadai ya, karena peningkatannya di tahun 2021 ini cukup tinggi, terutama di Nigeria. Kita tahu bahwa Nigeria memiliki hubungan yang cukup baik dengan Indonesia, dengan mobilitas penduduk atau warga Indonesia ke Nigeria dan sebaliknya cukup tinggi. Ya, karena itu maka demam Lhasa ini harus menjadi perhatian untuk diwaspadai. Ya. Tentu kemudian kita tidak boleh lupa pada avian influenza yang pernah menyebabkan 350 lebih kasus di Indonesia dan 76% diantaranya meninggal dunia. Ya, meskipun saat ini Indonesia tidak lagi melaporkan adanya kasus avian influenza pada manusia sejak tahun 2016, tetapi di beberapa daerah ya, avian influenza ini masih endemi di kalangan peternakan. Ya, karena itu maka tentu penyakit ini masih harus kita waspadai. Ya. Karena di tahun 2021 ini di Cina itu masih dilaporkan adanya kasus, dan tentu sekali lagi mobilitas dan transportasi ya internasional itu tentu menjadi salah satu pintu penularan yang harus diwaspadai agar tidak sampai masuk kembali ke Indonesia. Nah, saya kira kita semua sudah sama-sama tahu ya tentang COVID-19. Ini adalah penyakit yang dalam 2 tahun terakhir ini mencekam, ya, mencengkram Indonesia, dan ini menjadi salah satu penyakit infeksi emerging yang paling baru, dan varian-varian dari virus corona penyebabnya yang sebagai severe acute respiratory syndrome coronavirus atau SARS-CoV ya tipe 2 ini masih terus bermutasi, dan mutasi-mutasinya masih kita jumpai ya, sehingga karena pandemi ini juga masih berjalan, tentu kita harus terus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti terjadi pada bulan Juli tahun 2021, mengingat bahwa saat ini meskipun kasusnya sudah landai di Indonesia, tapi masih berkisar ada penambahan 200 hingga 300 kasus baru di seluruh Indonesia, dan meskipun tingkat kematiannya di bawah 1%, tetapi masih ada. Nah, contoh beberapa outbreak besar penyakit infeksi emerging dalam 20 tahun terakhir ini, misalnya virus Nipah yang terjadi di Malaysia tahun 98, ya, West Nile virus yang terjadi di Amerika, di New York tahun 99, kemudian pendahulu virus corona yang saat ini menyebabkan COVID-19, yaitu SARS-CoV-1, ya, yang menyebabkan virus SARS dan menjangkiti 27 negara di tahun 2002, ya, dan ini terjadi sampai 2005. Kemudian flu
babi, ya, swine influenza H1N1, ya, yang menjadi pandemi global, ya, bahkan masuk ke Indonesia waktu itu tahun 2009, ya, awalnya ditemukan di Meksiko. Kemudian MERS-CoV, ya, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, dari namanya berarti virus ini pertama kali diisolasi di Middle East, ya, di Timur Tengah, ya, terutama lebih tepatnya di Jeddah, ya, dan waktu itu ada yang juga menyebut sebagai virus unta karena diduga salah satu binatang yang dapat menyebabkan penularan penyakit ini adalah unta, ya, di tahun 2012 hingga tahun 2015. Kemudian Ebola virus, ya, mulai tahun 2014 sampai sekarang masih ditemukan meskipun kasusnya sudah turun. Kemudian di Amerika Selatan itu ada Zika virus, ya, yang menyebabkan, terutama ini dampaknya adalah pada janin, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya mikroencefali, ya, atau bayi lahir dengan kepala kecil dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi di tahun 2015. Dan sampai sekarang juga masih diwaspadai karena masih ditemukan beberapa kasus di Amerika Selatan, dan yang terakhir tentu yang saat ini sedang kita alami, yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV tipe 2. Ya. Dan mudah-mudahan ini bisa segera selesai di tahun depan. Nah, ini adalah penyakit-penyakit infeksi baru yang tadi saya sampaikan. Namun demikian tentu sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa selain penyakit infeksi penyakit infeksi emerging atau penyakit infeksi baru, kita juga harus waspada terhadap penyakit infeksi yang re-emerging, yang muncul kembali, seperti malaria. Nah, ini saya kira kenapa kok disebut muncul kembali, karena di masa yang lalu, ya, malaria ini endemis di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Jawa, dan masuk di dekade 80-an untuk yang di Pulau Jawa sudah dapat diturunkan, sehingga PR-nya itu ada tinggal di Indonesia Indonesia bagian timur seperti NTT, Papua, Maluku dan lain sebagainya. Ya, tahun ini NTT itu dinyatakan bebas malaria, akan tetapi mengingat bahwa secara geografis NTT itu dekat dengan Papua, di mana lebih dari 80% kasus malaria di Indonesia ini dilaporkan berasal dari Papua. Tentu NTT, Maluku, dan ya tentu Jawa juga, ya, itu masih belum bisa dikatakan aman dari masuknya kembali malaria ini. Ya. Kemudian tuberkulosis, di mana kita saat ini menjadi negara dengan prevalensi tertinggi kedua di dunia. Ya. Kolera dulu pernah menjadi KLB di banyak daerah di Indonesia, dan meskipun saat ini sudah relatif jarang didengar, tetapi di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau akses fasilitas kesehatan, ini masih beberapa kali terjadi. Pertusis atau batu urjan itu juga masih beberapa kasus dijumpai, meskipun juga tidak banyak. Ya, rabies ini beberapa daerah masih menjadi daerah endemik, ya, dan juga penyakit menular seksual yang lama terutama adalah gonorea. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang re-emerging, dalam artian pernah kemudian tidak pernah terlaporkan kasusnya, saat ini kemudian menjadi penyakit yang cukup signifikan, ya, insidensnya. Nah, sehingga dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa penyakit infeksi emerging ini akan muncul bila ada faktor risiko yang muncul juga. Ya, jadi misalnya penggunaan antibiotik, ya, yang tidak rasional,
sehingga menyebabkan mikrobanya melakukan adaptasi dan mutasi, selain juga perubahan iklim ya, yang menyebabkan kuman beradaptasi terhadap kondisi eksternal yang mengancam eksistensi kuman tersebut, sehingga mereka harus bermutasi dan menjadi strain atau varian baru. Kemudian juga perubahan demografi manusia, termasuk tadi yang saya sampaikan terkait dengan pola mobilisasi dan transportasi global yang sangat cepat, dan hal ini tentu akan membuat dan mempercepat penyebaran suatu penyakit, terutama yang ditularkan dari manusia ke manusia. Kemudian adanya perang, kelaparan, ya, sebagai contoh misalnya yang terjadi pada virus Ebola yang ada di Afrika. Ya, kemudian adanya kemiskinan, ya, ketidaksetaraan sosial yang menyebabkan kualitas hidup menurun, ya, yang ini menjadi salah satu penyebab juga mengapa tuberkulosis di Indonesia sulit untuk turun, ya, karena tentu tuberkulosis ini pencegahannya sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, ya, pencahayaan yang cukup, ventilasi yang bagus, ya, kemudian kelembapan yang rendah dan kepadatan penghuni rumah yang rendah, dan ini tidak terjadi di banyak negara atau di banyak wilayah yang kemudian akhirnya memicu terjadinya tingginya prevalensi tuberkulosis ini. Ya. Kemudian kita juga tidak boleh lengah terhadap beberapa pola-pola pengembangan senjata yang saat ini tidak lagi konvensional tetapi juga ke biologis, ya, untuk keperluan bioterorisme atau perang. Ya, salah satu contohnya adalah antraks, kemudian pemanfaatan lahan yang tidak bijaksana, ya, dengan misalnya penggunaan pestisida yang sembarangan, ya, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kontrol biologis karena predator alami dari faktor penyakit, ya, seperti nyamuk dan kutu. Jadi nyamuk dan kutu ini kan faktor penyakit, ya, seperti malaria, demam berdarah dan lain sebagainya. Nah, ini karena predator alaminya ini musnah, ya, diakibatkan ulah manusia dalam penggunaan pestisida dan lain sebagainya, ya, seperti capung. Capung ini adalah predator nyamuk, kemudian katak, ya, juga predator nyamuk, ya, burung pemakan serangga, ya, ini juga laba-laba, dan ini semua adalah predator alami dari faktor penyakit, sehingga kalau kemudian predator alaminya berkurang maka faktornya meningkat, sehingga penyakit yang dibawa pun juga meningkat, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa hal, ya, yang sifatnya sosial budaya seperti penolakan terhadap vaksinasi. Nah, tentu ini akan dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan vaksinasi, ya, terutama pada penyakit-penyakit yang re-emerging, penyakit yang berpotensi muncul kembali, ini akan jadi muncul kembali karena herd immunity atau kekebalan kelompok pada masyarakat yang menolak terhadap vaksinasi tentu tidak tercapai. Ya, dan juga kemudian adanya perdagangan satwa liar yang tentu dalam kasus misalnya pada COVID-19 ini, ya, dikaitkan dengan munculnya zoonosis dan penyakit menular baru yang datang dari hewan. Nah, sehingga yang perlu untuk kita lakukan, ya, adalah mencegah. Dan kalau misalnya terjadi, maka kita harus menanggulangi. Nah, bagaimana mencegah dan atau menanggulangi penyakit infeksi emerging ini?
Yang pertama tentu mengingat bahwa penyakit infeksi emerging ini faktor risiko penyebabnya ada banyak sekali, dan seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang bersinggungan ya dengan hewan, bersinggungan dengan alam, maka tidak bisa lagi pencegahan dan penanggulangan itu diatasi hanya dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia saja ya, tetapi juga harus kita semakin memperkokoh konsep One Health, di mana kesehatan manusia tentu dimulai dari kesehatan hewan, ya bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat meskipun harus berdampingan dengan hewan, dengan cara agar tetap hewan yang dekat dengan kehidupan kita seperti hewan ternak dan hewan peliharaan tetap sehat, hewan liar juga tidak berpotensi menyebabkan penularan infeksi pada kita. Jadi vaksinasi pada hewan piaraan, ya, kemudian menjaga kesehatan hewan ternak, ya, kemudian tidak itu bersinggungan dengan ekosistem hewan liar yang berpotensi menyebabkan penyakit itu menjadi kunci. Selain bahwa kita juga harus menjaga kualitas lingkungan kita, ya, air bersih, ya, karena air bersih ini juga menjadi syarat mutlak ya, bagi upaya menjaga kesehatan kita, mengingat pada air yang terkontaminasi banyak kuman-kuman yang mungkin ya dulu sudah pernah dikendalikan seperti Vibrio cholera, penyebab kolera itu akan muncul kembali manakala akses terhadap air bersih ini tidak bisa dicapai gitu. Ya, selain juga kita harus menjaga agar tidak terjadi polusi, ya, kemudian perubahan iklim, perubahan cuaca yang itu akan berdampak pada bionomik atau siklus hidup dari hewan-hewan, terutama vektor penyebab penyakit. Jadi karena kalau misalnya bionomiknya berubah, ya, vektor penyebab penyakitnya itu siklusnya lebih cepat, usianya lebih panjang, tentu penyakitnya juga akan lebih berpeluang untuk menginfeksi manusia, ya, memberikan paparan yang lebih pada kita. Ya. Nah, itu semua harus dilakukan dalam kerangka kerjasama lintas sektor. Jadi tidak hanya kesehatan manusia, tapi juga kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, tetapi juga harus didukung oleh political will, ya, didukung dengan keputusan politik, didukung dengan modal atau kapital dari industri, ya, didukung oleh masyarakat yang teredukasi, didukung oleh media yang tidak mengompori tetapi juga mengedukasi. Ya, jadi saya kira memang konsep pentahelix, ya, di mana kerjasama antara pemerintah, akademisi, industri, ya, media, dan kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi satu kunci, ya, kolaborasi untuk mencegah munculnya PIE atau penyakit infeksi emerging di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat trennya, ya, ini penyakit infeksi emerging semakin banyak dan semakin kerap, ya. Tentu seperti faktor risiko yang tadi saya sampaikan juga semakin banyak, ya. Sehingga sebenarnya kemunculan penyakit infeksi emerging baru, ya, di masa yang akan datang itu tidak terelakkan. Ya, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri agar kita bisa mencegah atau paling tidak kalau kemudian penyakit itu muncul itu bisa menanggulangi. Dan saya kira pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat baik bagi kita untuk menghadapi pandemi berikutnya, meskipun tentu tidak kita harapkan kehadirannya. Ya, jadi tentu koordinasi lintas sektor, ya, untuk menurunkan risiko, kemudian melakukan pemantauan atau surveillance terus-menerus, dan melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh siapa bisa apa, gitu ya.
Sehingga kuncinya memang koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan tentu yang terakhir dukungan masyarakat. Nah, ini semua yang akan menentukan kesuksesan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging di masa yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, semoga kita semua selalu sehat dan segera melewati pandemi ini, ya, dan kita bisa mencegah terjadinya pandemi-pandemi penyakit infeksi emerging yang lain di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.